Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dan pemirsa dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah patut kita haturkan atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, baik berupa kesehatan, berupa kesempatan, sehingga pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita kembali, yaitu kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Disadari tidak disadari, itu adalah bagian dari nikmat terbesar Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk hari ini. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menjadi makhluk Allah yang harus kita jadikan suri tauladan dari setiap lini kehidupan kita. Jadi setiap kehidupan kita harus merujuk kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tergolong orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoinya. Dan semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk itu semua. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa mencoba untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Cuman dari setiap ketaatan yang kita lakukan, tapi kadang bisa menjadikan kita orang yang terasingkan dari kehidupan kita, karena banyaknya kehidupan yang sudah menentang keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kesempatan kali ini, tentang itulah yang akan kita bahas. Seperti biasa, sebelum kita mulai membacakan redaksi dari kitab Nasha'ihul Ibad, kita awali terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan besar agar apa yang kita lakukan itu tidak dijadikan sebagai sesuatu yang sia-sia. Dan insya Allah ini adalah sesuatu yang baik, yang patut kita istiqomahkan. Al-hadini wa lamana wa bisalafus salih wa sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu utawi dawu asaniyatu kang kaping pindho wal isruna lan 20, berarti hadis yang ke-21. Iku kila dan kendikaake apa man dawu man ila akhirih. Man utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku bitaati kelawan taat, bitaati kelawan taat indallahi kana kang ana sapa man bitaati kelawan ketaatan indallahi wong kuwi ngursi Allah iku qoriban dadi wong kang parek. Kana moko bakal ono sapa man, kana moko ono sapa man bainan nasi ing dalam ngersane para manungsa iku ghariban wong kang asing.
Aiman tegese wong istanasakan gawe bagus sapa man bil istigholi taatillahi kelawan nyibukake taat maring Gusti Allah. Ta'ala alim luhur sinten Allah sora moko dadi sapa man iku mustauhishan anin nas. Iku mustauhishan wong kang asing anin nas saking para manungsa. Biasanya kayak gitu. Jadi biasanya orang yang senantiasa taat kepada Allah itu asing. Lebih senengane zikir, senengane wirid, senengane maca Al-Qur'an. Ya ora patek ngerti nyanyian sakitnya tuh di sini. Ya aku gak bakalan ngerti hal-hal yang seperti itu. Karena setiap harinya dia isi dengan ketaatan kepada Allah. Setiap harinya ia isi dengan zikir. Setiap harinya ia isi dengan sholat. Setiap harinya ia isi dengan tilawatul Quran. Ya ora bakal ngerti ceritane wong sing ngrasani. Ya ora bakal ngerti perkara-perkara liyane kecuali yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesejahteraan hidupnya pastilah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sangat dekat kepada Zat pemilik alam semesta. Tinggal kita mau pilih dekat manusia jauh daripada Allah atau dekat dengan Allah. Insya Allah manusia-manusia yang baik juga akan datang kepada diri kita. Tapi lek wis wong kenah pekerjaannya, jadi orang kalau sudah pekerjaannya baik, dia ahli zikir, dia ahli qiraatul Quran, maka yang akan menghampiri dirinya bukanlah preman pastinya. Pasti orang-orang yang membutuhkan doanya, orang-orang yang senantiasa menginginkan kebaikannya karena dia adalah sumber kebaikan di dalam desanya. Maka jadilah orang, kalau kita sudah dekat dengan Allah, pastilah kita dicintai oleh manusia. Tapi apabila kita lebih mengedepankan cintanya kita kepada manusia, maka belum juga bisa jadi kita akan banyak melakukan hal-hal yang menentang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, walaupun nanti akibatnya kita akan merasa asing. Asingnya tadi, perlu diingat, asingnya tadi itu adalah asing dengan orang-orang yang hanya akan bermaksiat kepada Allah. Tapi kita akan menjadi orang yang terkenal di antara mereka-mereka yang sama ingin mendekat kepada Allah. Jadi seolah-olah saja perasaannya itu kayak gitu. Perasaannya kita itu akan merasa terasing karena kita banyak tidak tahu tentang sesuatu tren model biasanya seperti itu. Terus penggawean di pareng Gusti Allah setiap harinya itu sudah bekerja, dia bekerja, habis bekerja dia sudah zikir. Di dalam pekerjaannya dia tidak isi yang lainnya kecuali berzikir dan berdoa. Dia menawarkan kepada bahasa ya dengan sebaik-baiknya saja, tidak penting deh. Akhirnya dia terkategori orang itu. Tapi di sisi Allah dia akan menjadi orang yang maha mulia. Dia akan menjadi orang yang mustajabah doanya, sehingga orang-orang yang mengharapkan kebaikan itu juga akan datang kepada dirinya. Tapi orang-orang yang hanya menghendaki kehidupan gemerlap dan keenaan dunia saja, itu pasti akan terasingkan dari orang-orang yang seperti itu. Tapi dia akan berkumpul dengan kekasih Allah karena batinnya ia senantiasa hidup. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga kita dijadikan oleh orang-orang yang bisa menyibukkan diri hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah dan doa kafaratul majlis. Al-Hadin ya Allah wa sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.